Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Swallowed Star Season 3. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sekian, kabut keemasan menyelimuti bukit besar. Ini adalah bukit yang seluruhnya terbuat dari logam. Di udara di atas bukit, telur berbentuk oval sedang mengambang. Hahaha, cangkang telur mulai terbuka. Sebuah lengan terangkat dari dalam. Akhirnya telur itu terbelah sepenuhnya. Seorang pria yang benar-benar telanjang dan bugar dengan rambut hitam pendek melayang di udara. Matanya tenang, apapun pandangannya, sepertinya dipenuhi dengan rasa takut. Di ketinggian 1,78 meter, meskipun dia kurus, tubuhnya tampak seperti baja tempa berkualitas tinggi yang ditempa dengan baik, memberikan rasa kekuatan yang luar biasa. Pria berambut hitam pendek mengamati tanah emas. Ini adalah dunia internal saya. Mata pria itu dipenuhi dengan keheranan dan keingintahuan. Semuanya tiba-tiba lenyap pada saat bersamaan. Gemuruh terdengar. Binatang bertanduk emas, tertutup sisik hitam seluruhnya, dengan panjang tubuh 320 meter tiba-tiba muncul di darat. Jauh di dalam Samudra Pasifik, laut yang ganas dan arus bawah mengamuk. Binatang bertanduk emas itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, seorang pria telanjang dengan rambut hitam pendek muncul. Akhirnya aku kembali lagi. Mata Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit untuk ditahan. Dengan pikiran, dia merasakan di dalam tubuhnya, dengan jelas melihat jantungnya sendiri melalui dadanya, di antara paru-parunya, tepat di tengah di titik ulu hati, intinya berputar di tempatnya, diisi dengan ukiran emas yang rumit, memancarkan keemasan cahaya. Inti ini sangat kecil. Sebelumnya, binatang bertanduk emas berukuran 180 meter, diameter inti ini hanya sekitar 20 cm atau lebih. Sekarang Luo Feng telah kembali ke tubuh manusianya, intinya hampir beberapa milimeter. Energi genetik, kekuatan spiritual, pikiran Luo Feng bergerak. Gemuruh terdengar. Sejumlah besar kabut emas terbang ke tubuh Luo Feng dari dalam dunia internalnya, dengan cepat berkumpul di pusat perutnya, berputar-putar dan berkumpul. Dengan banyaknya kabut karakteristik logam dari dunia internalnya, 1, 2, dan akhirnya 3 planet mini terbentuk di sekitar dantiannya. Penjelajah bintang level 3. Sekarang, tubuh Luo Feng hanya bisa menahan begitu banyak, lebih banyak lagi yang mengharuskannya untuk memperkuat tubuhnya terlebih dahulu, meningkatkan kemampuan dantiannya untuk menahan energi. Gemuruh terdengar. Pada saat yang sama, di dalam intinya, jiwa Luo Feng yang telah mencapai tingkat penjelajah bintang 3 dengan liar menyerap energi alam semesta. Saat itu diterima ke dalam inti, itu segera dikirim untuk disempurnakan. Namun itu hanya pemurnian sederhana, mencapai ke penjelajah bintang level 5 dan dengan cepat meninggalkan inti, mengalir melalui kepala dan kesadarannya. Gelombang energi roh yang ganas terus berkumpul, perubahan mulai terjadi, membentuk planet roh lain. Setelah menghabiskan setengah jam yang baik, akhirnya berhenti. Dalam kesadarannya, planet merah darah, dengan 5 planet lain yang mengorbit di sekitarnya, terus berputar. Wisatawan bintang 6, Luo Feng, tubuhmu berada di penjelajah bintang level 4, namun, kemampuan spesialmu sebelumnya adalah tubuh emas, itulah mengapa, kekokohan tubuhmu sebanding dengan petarung penjelajah bintang level 4. Itu mampu menanggung kekuatan penjelajah bintang level 6 pembaca roh, itu batasnya. Kata Babata. Dimengerti. Luo Feng tersenyum ketika dia membuka matanya,
Di sampingnya seorang penjaga perak cair terbang keluar. Dari penjaga itu dia menerima cincin penyimpanannya. Energi rohnya menciptakan penghalang pelindung di laut. Dari dalam dia mengambil satu set pakaian untuk dipakai. Kontak awan. Luo Feng membuang muka. Ribuan meter jauhnya di laut, anggur kontak awan berwarna merah darah. Meskipun menyusut lebih kecil, itu segera terbang ke arah Luo Feng. Setelah mengenali pemiliknya, anggur menghubungi kontak awan anggur, akan mengikutinya seumur hidup. Saat jiwa Luo Feng dihancurkan, ia juga akan mati. Sua, kontak awan anggur menyusut dan masuk ke dalam kulit Luo Feng, menghilang. Gelombang pikiran dan emosi dari kontak awan anggur dikirimkan melalui perasaan yang membuat bahagia. Sepertinya, aku sama seperti sebelumnya. Luo Feng menghela nafas, namun pada intinya, inti jiwaku adalah inti dari dunia internal. Tubuhnya dipelihara dari dunia internal. Jadi, tubuh Luo Feng saat ini mirip dengan tubuh binatang bertanduk emas. Kelemahan mereka, inti yang membawa jiwa dan dunia internal. Saat ini, bahkan jika kepala manusia Luo Feng diledakkan, dia tidak akan mati. Yang dia butuhkan hanyalah mengeluarkan energi dan itu akan tumbuh kembali, seperti binatang bertanduk emas. Luo Feng, aku memberimu pilihan ras lain dan kamu harus memilih manusia. Tubuh dan kecepatan evolusi binatang bertanduk emas akan jauh melebihi kecepatan evolusi tubuh manusia bumi Anda. Meskipun dunia internal memiliki karakteristik alam semesta logam yang harus disediakan, genetika tubuh Anda terlalu lemah, bahkan dengan sejumlah besar kekuatan, jika tidak dapat menahannya, lalu apa yang terjadi? Babata jelas masih belum puas. Luo Feng tertawa. Dia memahami logikanya. Pertumbuhan binatang bertanduk emas bergantung pada dunia internal. Setiap kali dunia internal tumbuh satu tingkat, binatang bertanduk emas akan segera menyerap energi dalam jumlah besar, dengan cepat tumbuh dalam satu tingkat juga. Lewat situ, binatang bertanduk emas akan selalu mempertahankan kecepatan yang sama dengan dunia internalnya. Namun, genetika tubuh Luo Feng dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, terlalu inferior. Itu tidak bisa berevolusi dengan kecepatan yang sama. Tidak apa-apa, aku tidak bisa terlalu serakah. Luo Feng tertawa, setidaknya, saat ini aku adalah pembaca roh level 6 penjelajah bintang. Dalam tubuh manusia buminya, dia adalah seorang pembaca roh level 6 penjelajah bintang. Saat dia beralih ke tubuh binatang bertanduk emas, dia menjadi bintang-bintang 3 binatang bertanduk emas. Setelah lebih dari setahun, dari bintang level 1 ke bintang level 3. Itu cukup cepat, akan menjadi lebih lambat saat dia tumbuh, terutama titik kritis untuk menembus level semesta, yang akan membutuhkan lebih banyak waktu. Bergemuruh. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dengan cepat keluar dari lautan. Tinggi di udara, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang melonjak menuju Eropa, ekspresinya dingin. Luo Feng, setelah insiden dengan Swallowing Beast, terkuat dan elit di bumi semuanya telah jatuh, istana Wargots telah ditutup. Para prajurit tidak memiliki pemimpin. Tidak ada yang seperti Hong, Dewa Petir atau Anda, yang memiliki perasaan absolut kekuatan di antara yang kuat. Karena itulah, semuanya berantakan saat ini. Dan saat itu ketua kelima Atkin menjadi yang terkuat saat ini. Atkin, Yan Hai, mereka awalnya adalah perwakilan dari Hari Alliance. Tetapi sejak yang terkuat di Eropa, yang merupakan isben terkuat di Hari Alliance jatuh, Atkin adalah yang terbesar. Dia bergabung dengan Yan Hai dan memimpin sekelompok perwakilan. Jadilah itu memeras, mengancam atau hanya menggunakan kekerasan, mereka dengan cepat mengambil alih Hari Alliance. Juga, Atkin dan Yan Hai telah memasukkan Sago Nehru. Dan Sago Nehru,
Sebagai seorang jenius di India, secara alami diterima di dalam dojo petir dan saat ini menjadi salah satu penyelidik mereka. Menurut penelitian saya, ini laporan saya. Kekuatan ini, Atkin awalnya adalah ketua kelima, Yan Hai awalnya menantang ini tetapi gagal, tetapi kekuatannya sebanding dengan Jia Yi. Keduanya sangat kuat. Sago Nehru, saat ini satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang di bumi. Dia juga jenius yang saya sebutkan sebelumnya yang berada di bawah Anda. Ekspresi Luo Feng dingin. Mengenai organisasi yang dipimpin Atkin, Yan Hai, dan Sago Nehru, mereka menjadi kuat. Di bawah mereka ada beberapa perwakilan penjelajah bintang tingkat 1 dan 2. Mereka saat ini adalah kekuatan utama bumi. Di bawah mereka ada Dojo Batas. Dojo Batas memiliki 3 penjaga paling setia, yang sangat bersatu. Lalu ada 5 negara besar. Akhirnya, Dojo Petir. Sejak Dewa Petir koma, dengan Sago Nehru bergabung dengan Dojo Petir mengalami masalah internal dan situasinya cukup serius. Luo Feng terkejut dengan berita ini. Untuk mengontrol Hari Alliance sekaligus mempengaruhi Dojo Petir, kekuatan ini memang menakutkan. Mengandalkan pemerasan, pemaksaan, pembunuhan atau pencurian harta, kekuatan ini telah membangun fondasi yang kuat. Semua negara tidak berani menyinggung mereka, kata Babata. Atkin adalah petarung paling kuat. Nehru adalah pembaca roh yang paling kuat. Juga, Yan Hai yang lebih dekat dengan Atkin. Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, kerabat mereka tidak menderita. Luo Feng pasti tidak lupa 5 pahlawan yang pergi bersamanya untuk bertempur melawan binatang bertanduk emas. Sedikit banyak, mereka tidak jauh lebih baik, namun, tidak ada yang berani menindas keluarga 8 pahlawan. Hanya keluarga Mo Henderson yang lebih parah, 1 meninggal. Menurut media, mereka mengatakan itu adalah kecelakaan mobil. Kata Babata. Ekspresi Luo Feng menjadi lebih dingin. Perebutan kekuasaan sangat brutal. Meskipun terlihat damai di permukaan, banyak yang telah mati di balik bayang-bayang dengan orang baru menggantikan mereka. Hari-hari menjadi lebih baik tanpa bahaya baru dan tumpukan sampah baru ini meningkat. Niat membunuh Luo Feng meningkat, dari pengaruh garis keturunan dan garis keturunan binatang bertanduk emas. Luo Feng saat ini jauh lebih buas. Dulu kami tidak melihat mereka pada saat krisis, sekarang mereka telah melompat keluar dan mengambil alih. Bahkan keluarga para pahlawan yang berani mereka ancam, merampas harta mereka. Mereka pantas mati. Mereka pantas mati. Pandangan Luo Feng adalah dewa, tanpa harimau di gunung, monyet mengambil alih. Atkin, Yan Hai, Sago Nehru, kalian semua akan mati. Pada penjelajah bintang level 3, Luo Feng telah melampaui para pahlawan tua dengan membunuh monster Grand Emperor dan setara dengan Hong dan Dewa Petir. Dan sekarang, di penjelajah bintang level 6, membunuh orang-orang itu seperti menginjak semut. Eropa, kota markas Paris, Fajar, mengenakan setelan barat, dengan semua rambut putihnya dipangkas rapi, Yan Hai dalam suasana hati yang baik saat memegang gelas anggur dan duduk di balkon lantai 3 vilanya. Hehehe, mengendus, Yan Hai sepertinya menikmati baunya, menutup matanya dan menyesapnya. Menggembirakan, kata Yan Hai sambil menikmati. Dia menikmati hidupnya saat ini, kembali selama periode Nirwana Agung. Dia menganggap akhir dunia dan situasi itu sebagai kehidupan terbaik untuk yang kuat. Dia bisa hidup seperti seorang kaisar. Dia telah mengumpulkan di sampingnya sekelompok pembantu biadab dan brutal seperti dia. Namun, Jia Yi itu, rasa keadilannya terlalu kuat. Keduanya adalah saingan besar. Sebagai 2 pejuang hebat dari Tiongkok, kekuatan mereka sangat dekat.
Akhirnya ia terpojok oleh Jia Yi dan akhirnya terpaksa meninggalkan China, bersembunyi di ujung benua Eropa yang jauh. Puluhan tahun berlalu dengan dia tidak berani menginjakkan kaki di China. Dan sekarang, kapanpun dia ingin pergi, dia akan melakukannya. Dia melakukan apapun yang dia suka. Jia Yi sudah mati. Ketua keempat juga telah meninggal. Luo Feng, sakit itu juga sudah mati. Yang tersisa hanyalah ketua kelima Akin, dan dia adalah teman baiknya. Dia sama seperti dirinya sendiri. Anggur yang baik, anggur yang baik. Yan Hai tersenyum dari ujung ke ujung, menuangkan untuk dinikmati sendiri. Hari-hari yang menindas dari sebelumnya telah berlalu, dan sekarang dia menjalaninya. Yan Hai terkejut, perlahan berbalik untuk melihat, hatinya dipenuhi rasa takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kristal Muya, saya sudah melangkah ke penjelajah bintang level 3. Bahkan Atkin yang merupakan sedikit lebih kuat dariku, tidak bisa berada di belakangku tanpa kusadari. Di bumi ini, seharusnya tidak ada orang seperti itu, tidak mungkin. Hatinya meraung. Namun, Yan Hai terus perlahan berbalik, tatapannya terkonsentrasi, menatap tajam ke tempat itu. Dia ingin tahu, siapa itu. Mengenakan celana panjang tentara, dengan tanpa lengan sederhana di atas, rambut hitam pendek, seluruh tubuhnya tampak sangat jahat dan ganas, tatapannya sangat dingin. Kamu, mata Yan Hai terbuka lebar. Tidak, wajahnya menjadi merah padam, seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak mungkin. Kamu, jangan terlihat seolah-olah kau telah melihat hantu, hanya rasa takut yang bersalah akan kematian. Aku memang Luo Feng, dan aku datang untuk menuai hidupmu. Suara dingin terdengar. Gemuruh. Yan Hai merasa jiwanya terkoyak. Setelah jiwanya tersebar, seluruh tubuhnya runtuh di lantai. Luo Feng melihat dengan tatapan sedingin es. Kamu yang pertama. Wush. Dia sudah terbang jauh ke langit. Tuan, saatnya untuk pergi. Sebuah suara yang dipenuhi rasa hormat bergema dari tangga di bawah balkon, menguasai. Beberapa teriakan berulang kali, kepala pelayan yang mencurigakan itu berlari, melihat sekeliling, melihat prajurit tak terkalahkan Yan Hai yang roboh tanpa gerakan di lantai. Guru, ada apa? Ekspresinya segera berubah. Ada apa denganmu? Dia berlari dan berjongkok di samping untuk memeriksa napas dan denyut nadi. Mati. Kepala pelayan membuka matanya lebar-lebar, gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin tuannya meninggal? Pemeriksaan kesehatan baru-baru ini oleh dokter mengatakan bahwa tubuhnya sangat-sangat sehat, jauh lebih sehat daripada orang muda. Bagaimana bisa? Petarung penjelajah bintang rentang hidup lebih dari 1000 tahun. Titik ini, beberapa peneliti elit yang mempelajari reruntuhan kuno tahu, namun kepala pelayan ini tidak. Sebentar, beberapa dokter spesialis jantung keluarga Yan Hai ada di samping tubuhnya. Tubuhnya baik-baik saja, tidak ada kerusakan apapun. Dokter memeriksa kondisi, menggunakan peralatan yang dipotong, menggelengkan kepalanya. Ini tidak seharusnya terjadi. Tubuh ini benar-benar sehat, dia seharusnya tidak mati. Dari sudut pandang medis, jika tidak ada masalah fisik, maka dia seharusnya tidak mati begitu saja. Namun, mereka tidak mempunyai cara untuk memeriksa jiwa. Amerika Utara, kota kantor pusat Washington. Sebuah mobil mewah hitam perlahan melaju di sepanjang jalan. Duduk di dalamnya adalah orang nomor 1 bumi saat ini, Atkin. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia memaksa seluruh Hari Alliance untuk memilih kembali dirinya sendiri, menggantikan Isadora dan menjadi tetua pertama. Dia memegang otoritas tertinggi di Hari Alliance. Bahkan 9 keluarga inti yang hebat, tidak satupun dari mereka yang berani melawan mereka.
Dan selama insiden menelan binatang, dia adalah tetua kelima istana Dewa Perang. Atkin sangat kurus. Dia memakai janggut di bawah mulutnya. Tatapannya tampak seolah-olah sedang melamun, tetapi terkadang itu tampak membuat hati seseorang dingin. Orang yang satu ini, selama episode menelan binatang, tetap bersikap sangat rendah hati, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak pernah menyadari ambisi gila orang ini. Dan ketika yang terkuat dari waktu jatuh satu demi satu, dia akhirnya mengungkapkan ambisinya yang liar. "Halo." Atkin mengeluarkan ponselnya. "Tetua, Tuan Yan Hai ditemukan tewas 15 menit yang lalu, tepat di balkon rumahnya. Mengenai waktu kematiannya, kami tidak dapat menentukan." Sebuah suara yang jelas terdengar gugup. "Apa?" Ekspresi Atkin berubah. Hatinya bingung, bagaimana Yan Hai mati? Siapa di bumi ini yang memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh Yan Hai? Bagaimana dia mati? Tanya Atkin. Tidak ada petunjuk, tidak ada seorang pun di seluruh rumahnya yang mendengar keributan. Tidak ada yang tahu persis bagaimana dia meninggal, atau bahkan kapan. Atkin mengerutkan alisnya dan berkata dengan serius, "Penyebab kematian tidak dapat menentukan." "Ya, tubuh Tuan Yan Hai tidak rusak, tubuhnya sangat sehat, dia seharusnya tidak mati." Saat dia selesai, ekspresi Atkin segera berubah, mematikan telepon, mata Atkin menyipit, tatapannya dingin. Itu adalah serangan pembaca roh pada jiwanya. Hanya dengan jiwanya hancur orang akan mati dengan cara ini. Namun, di bumi ini, hanya ada satu pembaca spirit penjelajah bintang, Sago Nehru. Dan Sago Nehru hanyalah seorang penjelajah bintang level 1, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Yan Hai. Siapa itu? Dua siluet dengan cepat terlintas di benak Atkin, orang-orang yang telah ia sembunyikan dalam ingatannya selama bertahun-tahun, Isban. Dan si jenius, bahkan lebih kuat dari Isban, Luo Feng. Tubuh Isban, saya melihatnya secara pribadi. Kekuatan hidup Luo Feng juga telah melemah sampai lenyap, disiarkan ke seluruh dunia. Ekspresi Atkin berubah drastis. Tidak benar, Luo Feng, dia ingat Hong dan Dewa Petir yang dalam keadaan koma. Saat itu sinyal kekuatan hidup mereka juga telah lenyap, dan sementara mereka tidak memiliki sinyal mental, mereka hidup mati. Tapi tetap saja, mereka belum mati. Binatang yang menelan itu juga telah melalui kelahiran kembali. Tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Jangan bilang, dia masih hidup. Ekspresi Atkin jelek. Saat itu, dengan sangat mudah, Luo Feng telah membunuh 8 kaisar besar tentakel. Dia bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Atkin. Melawan 8 kaisar agung tentakel, dia akan dengan mudah dibunuh. Dan saat itu Luo Feng menanganinya dengan mudah. Luo Feng, kelainan muda tapi tak terkalahkan itu, setara dengan Hong dan Dewa Petir. Atkin, dia harus menghormati Luo Feng. Jika Luo Feng benar-benar kembali, tahu dia telah mengiring Sago Nehru dan Wei Nuo untuk mengambil kristal mulianya secara paksa, maka... Tidak, Atkin menggelengkan kepalanya, sangat gugup dan khawatir. Jika itu Luo Feng, dia disekap. Bahkan jika itu bukan Luo Feng, untuk bisa membunuh Yan Hai tanpa banyak suara, dia takut dia juga tidak akan mendapat kesempatan. "Halo," Atkin segera menelepon. "Sago Nehru, ini aku, Atkin. Aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumahmu. Asia, India, kota kantor pusat New Delhi, karena perbedaan waktu, saat itu fajar di Eropa tetapi tengah sore di New Delhi, matahari musim gugur yang ganas menyinari tanah,
dan di distrik timur kota pusat, ada sebuah kastil besar. Itu adalah rumah kekuasaan kuno India. Dimiliki oleh keluarga Nehru yang berkuasa. Keluarga Nehru pada awalnya hanya yang terkuat di dunia politik, namun sejak salah satu anaknya, Sago Nehru, telah bangkit dengan cepat, menjadi satu-satunya pembaca semangat penjelajah bintang di dunia. Kekuatan keluarga tersebut tumbuh dengan pesat. Sejak Tuan Sago Nehru setuju untuk menerima murid pembaca roh, jumlah pengunjung semakin meningkat setiap hari. Pembaca roh itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilatih. Sago Nehru adalah pembaca roh terkuat di seluruh dunia, juga dia masih sangat muda. Bahkan dibandingkan dengan Luo Feng dari Huaxia, usia mereka sama. Tuan Sago Nehru adalah kebanggaan India, seorang pembaca roh yang pasti jenius. Saya yakin dia akan menjadi seperti Tuan Luo Feng, menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Ya, seluruh dunia mengatakan bahwa Sago Nehru adalah Luo Feng kedua. Di atas kastil, dua penjaga melihat ke bawah ke sebuah mobil mewah yang berhenti di tempat parkir di luar, memulai diskusi dengan tenang. Di dalam kastil, di ruang tamu, berkumpul dua kelompok pengunjung. Mohon tunggu sebentar, Sago Nehru sedang bersemedi. Setelah selesai dia akan menemani kalian semua. Seorang pria berbaju sutra tipis tersenyum sambil berkata, "Baiklah, saya tidak terburu-buru." Kedua kelompok itu berjumlah 8 orang, dan di antara mereka ada 2 pembaca roh muda. Jelas sekali bahwa mereka baru saja bangun. Kastil Nehru, di langit di atas, sebuah siluet muncul. Anehnya, tidak ada yang melihat siluet ini. Babata, sistem kamuflase Anda tidak buruk. Luo Feng memuji, ini bukan apa-apa. Suara yang jernih dan tajam terdengar. Itu hanya memutar cahaya di sekitarnya, menyebabkan siapapun yang di bawah kehilangan cahaya dan tidak melihat apapun. Itu terlalu sederhana. Di alam semesta, dengan teknologi yang lebih baik, kapal, pengangkut antar bintang, bahkan jika mereka berhenti di atas kota, jika mereka tidak ingin Anda melihatnya, Anda semua tidak akan bisa. Luo Feng sama sekali tidak curiga. Sejak dia menjadi binatang bertanduk emas jauh di bawah air, dengan pengacak sinyal Babata, semua peralatan di bumi tidak dapat merasakan sinyal kekuatan hidupnya sama sekali. Ini semua adalah ilmu pengetahuan anak-anak kecil. Untuk seorang pejuang, mendekati dia, bahkan jika dia tidak menggunakan penglihatannya, dia masih bisa merasakan kehadirannya, kata Babata. Baik. Luo Feng mengamati di bawah, dengan sangat lembut, energi rohnya melintas, tidak ada suara atau jejak saat mengalir melalui kastil. Itu bisa dianggap lembut dan sama sekali tidak bersuara. Tidak ada yang menyadari penginderaan Luo Feng, termasuk pembaca roh penjelajah bintang baru Sago Nehru. Dia seorang penjelajah bintang level 1, aku 6, hanya berdasarkan level. Aku lebih kuat darinya sebanyak 32 kali. Belum lagi aku telah berlatih dalam kontrol dan ilusi. Dalam hal mengendalikan kekuatan saja, termasuk semua teknik, aku tak terhitung waktu lebih kuat. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Melalui pelatihan terstruktur Yunmo Planet, dia bisa merasakan dengan jelas, dalam kekuatan spiritual, dia jauh lebih kuat dari musuhnya. Wush! Luo Feng bergegas ke bawah. Di kastil, mengenakan jubah hitam mewah, seorang pemuda sedang berbaring di atas sofa. Kakinya bertumpu pada meja kaca, tangannya memegang piala, di dalamnya ia memutar anggur merah yang sangat nikmat. Sago Nehru dengan lembut menyesap, bertengkar dengan saya. Orang tua itu, dia sudah sangat tua. Saya masih sangat muda. Hanya dengan kekuatan saja bagaimana dia bisa membandingkan dengan saya. Saat ini, saat saya bersedia untuk menerima murid, keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya mengirim anak-anak mereka untuk menjadi muridku. Aku,
Satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang di bumi. Dengan kekuatan besar di pihak saya, juga dengan bantuan kakak laki-laki Atkin, ditambah lagi saya dari keluarga Nehru, keluarga dengan kekuasaan di India. Posisi kepala di Thunder Dojo pasti milikku. Sago dengan lembut mengangkat kepalanya, menampakkan senyuman merendahkan. Wu, dan orang-orang berani mengatakan aku Luo Feng berikutnya. Aku sudah terlalu banyak mendengar kata-kata ini. Sejak dia menembus level penjelajah bintang, semua orang memujinya, mengatakan bagaimana dia akan menjadi seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Awalnya Sago Nehru sangat bangga dan bahagia, tetapi setelah mendengar banyak perkataan seperti itu, dia mulai jengkel. Umurku sama dengan Luo Feng, suatu hari nanti aku akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Petir. Ketika saatnya tiba, aku akan membuat orang lain berkata, Luo Feng, kamu adalah Sago Nehru nomor 2. Hahaha, menikmati kesuksesan di usia yang begitu muda, Sago Nehru yang sangat puas dan angkuh, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, jawab Sago Nehru. Sago Nehru, ini aku, Atkin. Aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumahmu. Suara Atkin dikirim dari telepon. Sago Nehru begitu terkejut hingga ia langsung berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang yang berdiri di depan pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan yang sederhana. Pria itu berkulit kuning dan berambut pendek hitam. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sago Nehru bergetar. Mata Sago Nehru terbuka lebar. Penampilan ini, 99% dari seluruh dunia diakui. Wajah Sago Nehru menjadi pucat, ketakutan yang ekstrim. Sebelumnya dia merasa dia sendiri sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta tertinggal. Sago Nehru, katakan sesuatu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Suara gugup Atkin bergema, dia sudah tiba. Alur cerita Swallowed Star Season 3. Tunggu next episodenya. Mohon sodakoh subscribe, like, dan komennya dan sarannya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.